melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara korban PM melakukan adalah posisi korban berdiri dan saudari PA disuruh duduk oleh korban. Kemudian korban PM membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian saudara PM memaksa saudari PA untuk menghisap kemaluannya. Tersangka yang berhasil kami amankan yaitu yang pertama saudari YY dan saudari PA mana? Dan saudara BP. Nah, dan juga kami berhasil mengamankan barang bukti. Kami di sini dari Satreskrim menyampaikan terkait kronologis kejadian awal bagaimana bisa terjadi pembunuhan ini. Bermula pada hari Minggu, pada tanggal 19 Februari tahun 2023, sekira pukul 10.30 WIB, korban PM menghubungi saudara PA. Selanjutnya, telepon tersebut diangkat oleh ibu saudari PA. Lalu HP tersebut diberikan kepada saudara PA. Terjadilah percakapan antara saudari PA dengan korban dan mengatakan, "Halo, di mana? Jadi kamu mau duit? Ini aku ada uang 1.500.000. Lalu saudari PA jawab, "Di rumah?" "Iya, aku mau." Lalu korban menjawab, "Sinilah, aku di depan tukang dinamo." Kemudian saudari PA pun langsung pamit dari rumah dengan alasan ingin ke pasar beli telur menggunakan sepeda motor adik saudara PA merek Yamaha NMAX berwarna hitam. Nah, dapat kita lihat itu ada sepeda motor NMAX warna hitam. Lalu saudara PA menuju tempat dinamo yang dikatakan oleh korban. Sesampainya di sana, saudari PA tidak menjumpai korban. Lalu saudara PA menuju bundaran Kota Tengah. Lalu saudari PA melihat korban dan korban mengedipkan mata kepada saudari PA. Kemudian saudari PA pun mengikuti korban mengarah ke jalan tempat pembuangan sampah. Lalu ada orang yang juga berada di jalan tersebut. Lalu saudari PA belok ke kanan. Jadi karena ada orang, jadi mereka berkode lah untuk ibaratnya jangan saling mengikuti. Jadi saudara PA belok ke kanan, sedangkan saudara PM belok ke kiri, ada simpang gitu. Kemudian PA disusul korban hingga mereka berhenti di simpang jalan tersebut ke kebun sawit. Yang kemudian saudari PA diajak oleh korban PM untuk masuk ke dalam kebun sawit lebih kurang 30 meter. Sesampainya di kebun sawit, korban PM memaksa saudari PA melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara korban PM melakukan adalah posisi korban berdiri dan saudari PA disuruh duduk oleh korban. Kemudian korban PM membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian saudara PM memaksa saudari PA untuk menghisap kemaluannya. Setelah itu saudari PA diminta untuk berbaring. Setelah saudari PA berbaring di atas rumputan, saudari PM meminta saudari PA untuk menghisap kemaluannya. Jadi setelah tidur disuruh lagi menghisap gitu. Kemudian saudara PM mengangkat rok dan membuka celana dalam saudari PA. Kemudian saudara PM mencoba memasuk kemaluannya ke dalam kemaluan saudari PA dengan cara memberikan air liur ke dalam kemaluannya dengan tujuan sebagai pelumas, serta mengangkatkan kedua belah kaki saudari PA dan saudara PM duduk di atas kedua belah paha saudari PA sambil memasukkan kemaluannya serta
memaju mundurkan kemaluannya ke dalam dan keluar di dalam kemaluan saudari PA. Lalu saudara PM mengatakan kepada saudari PA akan membayarkan semua hutang-hutang saudari PA dan memberi saudari PA uang sebesar 1.500.000 rupiah. Setelah itu saudara PM langsung merasa lemas dan kecapean sehingga menimpa badan saudari PA. Setelah korban saudara PM tumbang, saudari PA memanggil saudari PM dengan cara menguncangkan badannya dan memanggil Pak D, Pak D. Dan saudari PA melihat mata saudari PM masih berkedip, lalu saudari PA memegang dadanya untuk memastikan apakah masih ada detak jantungnya. Kemudian saudari PA langsung mendorong korban saudara PM dengan cara kedua tangan saudari PA menyentuh ke bagian arah leher. Mendorong karena berat badan saudara PM ini sangat besar, jadi dia butuh tenaga yang agak besar, sehingga terjadilah saudara PM ini tercampak badannya, gimana ya? Terjatuh gitu ke atas tanah. Setelah itu saudari PA memakaikan celana saudara PM. Setelah kejadian tersebut, saudari PA langsung pulang ke rumah menjumpai kakak kandungnya yang bernama saudari YY dan menceritakan dari awal hingga akhir kejadian yang terjadi di kebun kelapa sawit di belakang Pasar Minggu Kota Tengah tersebut. Saudari YY mengetahui kejadian dari adik saudari YY, yaitu saudari PA yang datang kepada saudari YY pada pukul 11.30 WIB. Pada saat itu saudari YY berada di dalam rumah ibu saudari YY dan PA di Sei Emas. Kemudian saudari PA mengatakan, "Kak, aku berdebat sama Pak D itu. Pak D itu kejang-kejang dan Pak D itu meninggal dunia." Dijawab oleh saudari PA. Dan saudari YY menjawab, "Apa masalah kalian?" Dijawab oleh saudari PA, "Kami janjian, Binyo janji ngasih duit, terus dipaksa aku berhubungan badan. Naiknya di perut aku, terus aku melawan sampai Pak D itu kecapean, kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan buih. Terus apa itu meninggal dunia." Kemudian saudari YY terkejut dan terdiam. Kemudian saudari PA kembali bertanya kepada saudari YY, "Kek mana itu Kak Yola?" "Kutinggalkan Amiang Pak D itu di situ. Hondanya situ jual. Dokek Pasar Minggu itu. Jalan setapak ada tanah kuniang di situ." Saudari YY membalas dengan mengatakan akan menghubungi temannya. Setelah saudari YY menghubungi temannya yang bernama saudara BP, yang kebetulan saudari BP ini berada di rumah saudari YY. Yang selanjutnya saudari YY menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna putih menjemput saudara BP. Kita bisa lihat itu ada sepeda motor Honda Beat warna putih yang dipakai oleh saudara YY untuk menjemput saudara BP. Setelah itu saudara BP pun ulangi. Selanjutnya mereka berdua mencari di mana lokasi korban saudara PM yang berada di kebun sawit. Dan akhirnya saudari YY dan saudara BP berhasil menemukan di mana lokasi saudara PM, yang mana pada saat itu dia melihat sepeda motor saja. Jadi saudari YY dan saudara BP pergi untuk
menjemput sepeda motor Honda Beat berwarna silver, itu milik korban. Sepeda motor Honda Beat berwarna silver itu milik korban. Dan pada saat sesampainya di TKP, saudari BP turun dari sepeda motor Honda Beat berwarna putih dan berjalan kaki menuju sepeda motor milik korban, saudara PM, dan mengambil handphone milik korban yang sampai sekarang belum kita temukan. Karena alasan dari saudara BP, handphone itu terjatuh dan tidak ingat lagi di mana handphone tersebut berada. Setelah menemukan sepeda motor dan handphone milik korban, yang selanjutnya BP lakukan adalah membawa motor tersebut dan menyuruh saudara YY mengendarai sepeda motor milik saudara YY. Jadi saudari YY menggunakan sepeda motor Honda Beat itu, dan sepeda motor milik korban Honda Beat berwarna silver dibawa oleh saudara BP, yang mana saudara BP pergi membawa sepeda motor dan handphone tersebut ke arah Kepayang dengan tujuan ke rumah teman saudara BP yang bernama saudara A. Tetapi saudara A tidak berada di rumah. Kemudian saudara BP membuang nomor polisi yang terpasang di sepeda motor. Baru setelah itu saudara BP pulang ke rumah di Simpang Kanteh, dan saudara BP pergi ke rumah abang kandungnya saudara BP yang bernama saudara J dan meminta uang minyak sebanyak 20.000. Dan kemudian mengambil helm di rumah kakak saudara BP sambil melepon teman saudara BP, saudara A, dan kakak saudara BP sambil melepon teman saudara BP yang bernama saudara. Pada saat itu saudara A mengatakan kalau ia sedang berada di kota Pasir Pangarian sekitar 20 menit. Saudara BP di rumah, kemudian saudara BP pun berangkat ke kota Pasir Pangarian untuk bertemu dengan saudara A di warung Domino lewat lampu merah Boter. Saudara BP sampai di warung Domino itu sekitar pukul 17 WIB dan baru bertemu dengan saudara A sekitar pukul 18.30 WIB selepas maghrib. Setelah bertemu saudara A, kemudian saudara BP bercerita bahwa saudara BP itu mau menitipkan sepeda motor Honda Beat yang saudara BP bawa tersebut. Tetapi saudara A mengatakan nanti masalah, aku tidak mau ada masalah. Dan saudara BP menjawab tidak ada masalah, nanti saya ambil lagi saudara. Nanti saya ulangi, dan dijawab tidak ada masalah, nanti saya ambil lagi. Saudara A lalu mengatakan titip sama kawanku saja. Dan kemudian saudara A menelepon temannya, dan kemudian datang temannya bernama saudara R, dan kemudian sepeda motor itu dititipkan kepada saudara R yang tinggal di desa Sialang. Setelah itu saudara BP pulang ke Simpang Kante bersama dengan saudara A. Jadi itu dia kronologis kejadian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2022.